Oke, hari ini kita belajar pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, yang pertama yang akan saya kasih tahu buat kalian nak, untuk mencari pertidaksamaan kuadrat itu ada beberapa cara yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya pertidaksamaan kuadrat ini bentuknya nanti seperti ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C akan ada tandanya lebih besar 0. Bisa juga nanti lebih kecil 0, bisa juga lebih besar sama dengan 0, bisa juga lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini dia ya. Maka langkah-langkahnya atau caranya yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu adalah kita faktorkan dulu ya, faktorkan dahulu yang ini AX kuadrat tambah BX tambah C ini ya. Nah, kita anggap dia sama dengan 0 biar dapat dia berapa aja nilai X pembuat nolnya. Oke, yang kedua itu setelah difaktorkan, kita tentukan dia tadi pembuat nolnya ya. Kemudian kita buat intervalnya. Intervalnya kan ada 2 ya. Kalau dia lebih besar, dia pakai atau. Nah, kuncinya yang kecil diperkecil, yang besar diperbesar yang ini ya. Kemudian satu lagi, kalau dia tandanya lebih kecil, dia pakai di antara. Ya, atau kalau misalkan kalian lupa saat akan mengerjakan soal ini, bisa juga dengan uji nilai di garis bilangan ya. Yang ketiga, ada nanti saatnya nilai X-nya itu yang memenuhi semuanya. Kenapa bisa semuanya? Bukan interval ya. Karena ada yang namanya definit positif. Nah, ciri-ciri definit positif itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah diskriminannya negatif, sementara A-nya yang ini dia positif ya. Artinya definit positif adalah positif berarti nilai dari pertidaksamaannya itu semuanya positif. Semua positif, mau berapapun nilai X-nya ya. Nah, kalau misalkan ada definit positif, berarti ada juga yang namanya definit negatif. Ya, definit negatif itu seperti apa? D-nya negatif, A-nya juga negatif ya. Yang namanya definit negatif artinya semua nilainya jika dimasukkan nilai X-nya negatif ya, tetap dia negatif mau berapapun X-nya, mulai dari negatif, positif, dan 0 juga. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya biar lebih ngerti ya. Oke, contoh 1. Oke, contoh satunya kita buat X kuadrat kurang 3X yang mudah dulu ya. Nanti kita ke yang lebih sulit. Lebih dari 0. Maka apakah himpunan penyelesaiannya ini, ataupun apakah interval X-nya gitu, sama ya pertanyaannya. Maka langsung aja kita jawab. Kita faktorkan dulu tadi, seperti langkah yang tadi ya, faktorkan dahulu. Maka faktorannya ini X ya. Kemudian X di sini tinggal ya. Kemudian ini min 3, berarti min 3 seperti ini ya. Lebih dari 0. Oke, sampai di sini bisa ya. Kemudian kita cari dia pembuat nolnya seperti yang tadi ya. Apa yang membuatnya ini 0? Kalau X, berarti X sama dengan 0 ya. Pembuat nolnya ya, atau X sama dengan 3 ya. Oke, sekarang udah ada pembuat nolnya. Ini masih pembuat 0 ya. Sekarang kita buat dia intervalnya. Lihat di sini nak, di sini lebih besar kan. Kalau lebih besar tuh pakai atau. Nah, yang kecil diperkecil, yang besar diperbesar. Yang kecilnya ini yang mana? 0. Yang besarnya 3, berarti X kurang dari 0, atau
X lebih dari 3. Nah, inilah dia nilai X ataupun interval yang memenuhi untuk contoh 1. Ya, maka langsung aja kita buat seperti ini. X di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 3. Ya, X bilangan real. Nah, inilah dia penyelesaian untuk nomor 1. Oke, bisa ya? Nah, sekarang apakah ini termasuk definit positif ataupun definit negatif? Nah, kita cek ya diskriminannya. Cek diskriminan. Nah, biar lebih pandai aja ya, makanya kita cek. Diskriminan itu apa? B kuadrat kurang 4AC ya. Maka menjadi apa? B-nya berapa? Min 3 ya. Berarti 9 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 0. Tuh, yang ini dia itu diskriminannya mesti negatif. Jadi ini bukan termasuk definit positif ataupun definit negatif. Karena kita bisa langsung nyari intervalnya gitu dia ya. Oke, bisa? Oke, langsung aja kita lanjut ke contoh nomor 2. 2x kuadrat tambah 5x kurang 7 kurang dari x kuadrat tambah 6x kurang 1. Nah, langsung aja kita jawab ya. Jawab. Ini cara yang pertama, kita selesaikan dulu ini nilai-nilai x-nya ya. Ini kita pindahkan ke kiri yang ini. Berarti jadi apa? 2x kuadrat tambah 5x kurang 7. Nah, ini kurang x kuadrat kurang 6x ya. Jadi negatif yang ini. Ini jadi tambah 1 kurang dari 0. Tinggal di kanan ya, 0. Maka dari sini langsung kita selesaikan. 2x kuadrat kurang x kuadrat berapa? X kuadrat ya. 5x kurang 6x min x. Ini min 7. Tambah 1 min 6 ya, kurang dari 0. Nah, kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Faktorkan dulu. Faktorkan. Ayo, faktorkan yuk. Ini X. Kita buat di sini X ya kan. Nah, yang ini masih ingat enggak persamaan kuadrat? Ini kalau di sini kan hasil perkaliannya, ya kan? Yang di sini hasil penjumlahannya. Kalau kurang ingat, kita buat ya. Ada dua angka. Dua angka ya, dikalikan, dijumlahkan harus sama dengan berapa ini? Dikalikan min 6. Nah, ini dijumlahkan min 1. Oke, berapakah dia? Kalau dikalikan min 6 dijumlahkan min 1, berarti 32 ya. 32 berarti negatifnya di mana? Di min 3 ya. Ini 2. Ini min 3. Ini 2, benar? Benar. Langsung aja pindahkan min 3 di sini. Di sini tambah 2. Oke, benar? Kurang dari 0. Oke. Pembuat nolnya dari sini berapa? Langsung tentukan. 3 ya. Pembuat nolnya dari sini berapa? Min 2. Oke, tuntas ya. Sekarang kita buat dia interval. Interval itu apa? Interval itu di sini kan tandanya kurang ya. Berarti kurang itu pakai di antara, ingat ya, di antara. Di antara siapa? Yang kecil dan besar. Berarti X di antara min 2 dan 3. Nah, ini dia. Buatlah HP-nya seperti ini. X di mana? Gini ya bacanya. X di antara min 2 dan 3. X elemen bilangan real. Nah, ini dia. Oke, bisa dipahami yang ini? Inilah jawabannya untuk nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Kita buat soalnya sepertiga x kuadrat tambah 2x tambah 4 lebih sama dengan 1 ya. Ini dia. Maka langsung aja kita jawab yang ini. Kira-kira gimana pengerjaannya? Maka caranya kita buat dulu ini sama lebih besar sama dengan 0 di kanan.
ya. Jadi 0 yang ini. Berarti 1/3 X kuadrat tambah 2X. Ini 4 jadi kurang 1 ya. Tambah 3, benar? Benar, lebih besar sama dengan 0. Sekarang ini belum terlalu sederhana, jadi harus kita sederhanakan. Kita kalikan berapa? Kali 3, ya. Kali 3 jadi apa dia? X kuadrat yang ini ya, habis 3-nya. Tambah 2 kali 3, 6X. Oke. Kemudian ini tambah 3 kali 3, 9 ya. Lebih sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan. Ya, faktorkan jadi apa ini? Nah, ini dia ya. Buat seperti ini. Ini X ya. Biar lebih mahir ya. Langsung aja. 9 dikalikan, kalau dijumlahkan dia 6. Berarti berapa? 3 sama 3 kan? 3, 3. Oke. Sama dia nilai X-nya, berarti bisa kita buat seperti ini. X tambah 3 kuadrat lebih sama dengan 0. Ya, oke, sampai di sini bisa. Berarti kita cari pembuat nolnya ini. Berapa pembuat nolnya? X tambah 3 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya min 3 ya. Oke, min 3 dia. Ada 2, min 3 dan min 3. Oke. Sekarang logikanya gini, logikanya ya. Apapun nilai di dalam ini, ya, di dalam kurung ini, kalau dikuadratkan, akankah dia positif? Benar, apapun nilainya, apapun angka atau apapun ya dikuadratkan, nilainya akan selalu positif. Ya, itu dia. Berarti kalau semua bisa dikuadratkan positif, berarti memenuhi dong ini semua, ya kan? Berarti bisa kita buat nilai X-nya adalah himpunan bilangan real. Oke. Inilah dia penyelesaiannya. X di mana X bilangan real. Oke, ditutup langsung. Inilah jawabannya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Apakah ini definit positif yang tadi ya? Apa definit negatif? Gitu dia ya. Soalnya semua positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ini merupakan definit positif. Buktinya semua positif nilainya gitu ya. 0 itu juga positif ya. 0 itu adalah bilangan positif. Mulai dari min 1 lah dia nilainya negatif sampai ke kiri. Nah, yang ini dia. Coba ambil dia min 5. Min 5 tambah 3. Min 2 ya. Kuadrat tetap dia positif gitu ya. Benarkah dia? Cek ya. Cek biar lebih percaya ataupun lebih membuktikan gitu ya. A-nya positif, benar, ini A-nya positif. Oke, checklist. D-nya apakah benar negatif? Buat B kuadrat, ini kan B-nya 36 kurang 4 kali 1 kali 9, kan gitu ya. B kuadrat kurang 4AC. 36 kurang ini tadi 4 kali 9 gitu ya. Berapa? D-nya 0. Ternyata D-nya itu tidak negatif, tapi melainkan D-nya sama dengan 0. Oke, tapi nggak masalah ini ya. Berarti bisa kita simpulkan yang ini. Kalau tadi semuanya nilai X-nya bilangan real, maka bisa kita tambahkan di sini. Ternyata dia definit semi positif. Karena yang dipenuhi hanya A lebih dari 0 ya. Jadi dapat ilmu baru bahwasanya kalau definit semi positif dia nilai X-nya adalah bilangan real. Apalagi kalau definit positif gitu ya. Jadi yang namanya definit semi positif berlakulah dia yang kuadrat ya. Yang kuadrat itu memenuhi sehingga nilai X-nya bilangan real, langsung aja dia. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4.
Nomor 4 kita buat contohnya yang lebih kecil ya. Oke, kita buat X tambah 3 kuadrat kurang sama dengan 0 deh ya. Biar nanti nampak yang definite itu ya. Sekarang langsung kita jawab. Oke. Kita cek dulu diskriminannya ya, bisa. Pakai logika juga langsung bisa ya. Cek diskriminannya berapa nih? Kalau dijabarkan ini jadi apa? X kuadrat tambah 6X tambah 9 ya. Diskriminannya ini tadi sama dengan 0 ya. Iya kan? Diskriminannya 0 kan? Seperti contoh 3 ini jadinya. Tapi kita ambil tandanya lebih kecil. Oke. Sekarang A-nya gimana? A-nya positif ya. Oke, ini tadi semi positif ya, semi positif. Tapi pertanyaannya yang bikin bertanya itu yang ini dia. Ini. Dia lebih kecil katanya. Pertanyaan besar di sini ya. Meskipun tanda tanyanya itu kecil saya buat, tapi itu pertanyaan besar ya. Oke, di sini kenapa dia dikuadratkan jadi lebih kecil dari 0 kan gitu ya. Itu logika. Ini tadi pakai apa tadi? Semi positif, definite ya, definite semi positif. Nah, pertanyaannya kenapa kalau dikuadratkan dia negatif? Kan gitu ya. Kita bertanya nih. Jadi harus kritis ya. Lebih kecil dari 0. Berarti adakah nilainya yang memenuhi? Gak ada. Untuk lebih kecil tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena tadi apapun dikuadratkan dia tetap positif. Nah, untuk sama dengan yang ini, karena ada sama dengan, adakah nilainya? Maaf, tadi terpotong ya. Ini, adakah nilainya untuk sama dengan? Ada. X tambah 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah min 3. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah ini. X di mana X sama dengan min 3. Karena dia memenuhi untuk yang sama dengannya ini. Oke, itulah dia bagian 1 ataupun part 1 untuk pertidaksamaan kuadrat ini ya. Nanti di part 2 atau video selanjutnya kita tambahi soalnya untuk lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih sudah belajar di sini. Jangan lupa